OB. Iya bang. Gimana nih awal-awal lu bisa jadi OB itu gimana tuh bang? Awalnya sih dijebak bang. Dijebak? Iya dijebak. Jadi itu tahun 2016 kan. Gue ada pengalaman kerja jadi OB itu tahun 2016. Setelah setahun gue nganggur, habis lulus SMA, terus gue nganggur, cuman di rumah doang. Akhirnya temennya nyokap sih ngerekomendasiin. Bilangnya di koperasi bang. Di koperasi. Yang ada di pikiran gue tuh koperasi tuh kantin. Lumayan nih kerja di kantin kan. Udah dapat gaji bisa ngemil. Jadi nggak keluar duit banyak lah kasarannya gitu. Pas datang ke sana naruh CV, ternyata diarahinnya ke office boy. Office boy. Gitu. Dan ya udah kepalang tanggung karena kalau misalnya nolak juga nggak enak kan bang. Karena yang ngerekomendasiin kerjaan itu kan sahabatnya nyokap di SMA. Dan itu kan ya udahlah, jadi mikirnya kayak ya udah pengalaman pertama gitu, ngerasain kerja keras tuh gimana sih. Oh ini berarti pengalaman kerja lu pertama setelah lulus sekolah nih berarti? Setelah lulus SMA. Lulus SMA nganggur baru kerja. Iya, karena gue cukup ragu juga lu pernah kerja sebagai OB soalnya. Nggak ada tampang-tampang OB soalnya nih. Cuman gue nggak mendiskreditkan profesi OB ya, cuman ya lah kalian bisa nilai sendiri lah. Emang nggak cocok aja lu OB ya. Dan lu kerja di sana berapa lama tuh, Bi? 6 bulan. 6 bulan? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Berarti cukup, ya setengah tahun lah lu setengah tahun. Itu kenapa lu bisa sampai akhirnya berhenti dari kerja di rumah sakit itu? Karena yang pertama gangguan. Teror. Terus yang kedua, yang paling signifikan kenapa gue keluar ini sih bang, kayak sikut-sikutan aja, kayak nggak sehat. Ini berarti lu udah cukup nggak nyaman lah. Iya cukup nggak nyaman. Kalau dibilang karena teror, enggak lah, karena itu kan ya kita tahu rumah sakit pasti kan punya histori kan, kayak gitu. Jadi ya paling kemungkinan terbesar hampir sekitar 90% gue keluar dari situ ya karena nggak sehat aja sih. Udah mulai nggak sehat pola kerjanya. Dan nggak nyaman aja. Nggak nyaman. Apalagi tadi lu sempat cerita sama gue, kalau shift malam itu lu kerja sendirian. Iya. Anjir, ini kacau juga ya manajemennya, ibaratnya minimal 2. Minimal 2-3. Karena temen gue ada juga ya bang yang kerja di rumah sakit, jadi OB, itu shiftnya 4 orang bang. Oh. Iya. Tapi harusnya kan emang kadang-kadang juga minimal kan ya shift siang sore malam harusnya sama aja. Iya, gitu. Harusnya sama. Kalau lu ada perbedaan tuh siang sama malam? Perbedaan. Kalau shift pagi sama siang itu sama bang, 10 orang. 10 orang? 10 orang. Karena kan rumah sakit itu luas bang. Terus ada banyak gedung. Jadi dipecah gitu loh. Kayak 2 orang ke rawat jalan, 2 orang standby di IGD, 2 orang bersihin ini, terus 2 orang dirawat inap gitu. Jadi dipecah-pecah. Nah dari shift sore itu mulai mengkerucut tuh. Shift sore itu cuman 5 orang. Cuma 5 orang. Karena dia cuman standby doang, kayak gitu kerjanya. Berarti yang cukup kerja keras itu yang pagi berarti ya? Pagi. Berarti lu malam berarti karena cuman mungkin finishing aja, finishing kita makanya sendirian. Kerja tipis-tipis lah. Karena kan nggak ada yang kontrol juga. Terus orang juga kalau misalnya dari keluarga pasien ya mungkin ya, nggak mungkin kayak jeli banget gitu bang, wah ini kotor nih, nggak mungkin kan. Jadi kenapa mungkin dikasih 1, karena ya kerjanya nggak berat-berat banget gitu. Paling berat cuman main mesin aja sih. Tapi itu kita milih bang, mau main mesin itu di hari ke 1, 2, 3, 4 atau 5 bebas kayak gitu. Tapi kebanyakan dari senior gue biasanya mereka kalau main mesin poles itu biasanya di hari ke-4 atau ke-5. Ini cukup kejam juga berarti ya sistemnya ya kan. Malam-malam ya 1 orang gitu kan. 1 orang. Kejam juga, apalagi kan kondisi rumah sakit nih. Kita tahu betapa horornya tuh rumah sakit ya kan. Anjir, ini rumah sakitnya di Jakarta berarti benar? Jakarta. Dan ini rumah sakitnya punya ciri khusus nggak sih? Kayak yang udah lama atau gimana gitu? Ini sih rumah sakit udah lama ya bang. Berdiri itu udah lama. Kayak sebelum gue lahir pun kayaknya udah berdiri. Memang udah lama. Kayak mungkin sekitar tahun 1950-an kayaknya. Soalnya udah lama. Cukup legend. Dan di koridor tengah itu ada foto-foto bangunan rumah sakitnya. Yang lama. Yang lama. Zaman dulu. Sebelum ada gedung-gedung yang tinggi ya. Iya. Gitu sih. Emang udah cukup lama rumah sakit. Cuman kan pada saat gue masuk kerja itu gue nggak berusaha nge-research kan. Nggak berusaha untuk mencari tahu horornya gimana, apa segala macem. Jadi kayak nothing tulus aja udah kerja ya udah. Gitu. Dan mengutamakan profesional karena
ya itu kan rekomendasi dari sahabatnya nyokap. Jadi kayak ya udah jalanin aja deh. Dan lu bertahan sampai 6 bulan. 6 bulan. Nah, buat kalian yang penasaran apa kisah mistis yang dialami sama si OB ini selama 6 bulan dia kerja di rumah sakit tersebut, simak video ini sampai habis, jangan di skip, cukup skip iklannya aja. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat kalian yang suka komplain nih kalau di Lentera Malam itu banyak iklannya, kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam, itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Dan satu lagi, buat kalian yang suka dengan konten-konten dokumenter horor atau ya, video-video horor yang ada dokumentasi aslinya, kalian bisa langsung aja mampir ke channel terbaru dari Lentera Malam, itu ada di Telusur. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Abis nonton video ini, mampir ke channel Telusur. Oke, Bi, udah siap buat cerita malam ini nih? Siap, Bang. Bismillah. Oke, siap, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian denger ceritanya, kalian nonton dulu iklannya. Oke, jadi awalnya itu sebenarnya gue dijebak, Bang. Jadi dijebak, waktu itu awalnya gue nyari-nyari kerja kan, karena itu baru lulus kan. Gue baru lulus SMA, terus nyari-nyari kerja kan. Akhirnya temennya nyokap nih nawarin, mau kerja nggak di koperasi, di salah satu rumah sakit. Nah, yang ada di pikiran gue tuh koperasi itu mungkin kantin, gitu. Akhirnya ngelamar bawa CV ke tante, ke temennya nyokap. Nah, habis itu 2 hari kemudian dipanggil, suruh datang ke rumah sakit itu. Ternyata pas udah datang, diarahinnya ke office boy gitu. Iya. Dan ini gimana nih kejadian lu sampai ngalamin hal bisnis itu gimana tuh awalnya? Tragedi itu terjadi di tahun 2016. Waktu itu gue kerja di rumah sakit sebagai office boy kan. Nah, itu terjadi karena waktu itu gue dapat giliran shift malam. Jadi shift malam, tapi shift malam di sana, Bang, gue nggak ngerti ya, aneh atau gimana. Sistemnya tuh kayak kerja kita tuh 5 hari, Bang. Jadi gue tuh waktu itu shift malam 5 hari kerja, terus dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi kan. Tapi cuman sendirian. Oh, sendirian? Iya, cuman sendirian. Karena setahu gue, shift malam itu kan biasanya ramean, ya kan? Tapi ini kok cuman sendiri. Karena udah kepalang tanggung, ya udahlah profesional aja kan, kerjain aja deh dengan ikhlas. Toh kalau misalnya berhenti nggak enak sama temennya nyokap kan, sama tante. Karena dia yang rekomendasiin. Karena dia yang rekomendasiin gue kerja. Dan itu kan pengalaman kerja gue yang pertama, Bang. Nah, akhirnya teror itu tuh dimulai pada saat gue kena giliran shift malam. Cuman untuk di hari pertama itu, menurut gue ya, kategorinya tuh masih yang batas wajar, Bang. Paling kayak, cuman kayak suara-suara gitu, Bang. Kayak ada suara getok-getok tembok gitu. Terus, suara langkah kaki. Tapi itu kayak nggak sampai-sampai, Bang. Oh. Iya. Terus terakhir tuh suara kayak ada yang manggil, cuman manggilnya tuh kayak cuman gitu doang. Iya. Di situ gue masih mikir positif. Gue mikirnya, mungkin ini teman kerja gue. Karena gue ini kali pertama shift malam, mungkin dites mental nih. Gue mikirnya gitu kan. Karena posisinya gue tuh lagi santai gitu. Dan di situ senior-senior gue bilang kalau shift malam, karena